Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jadi rencananya komposter itu kita siapkan dulu lahan dengan bangunannya, kemudian kami drop alat pencacah. Di mana PLN sekarang sudah mempunyai channel-channel resmi penjualan secara online, khususnya mobile PLN. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Murhum Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kipton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita. Sampah organik di Pasar Wameo Kota Bau-Bau akan langsung diolah menjadi komposter. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, PLN Cabang Bau-Bau mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pembelian tiket secara online. Inilah Warta Kipton pagi ini, selengkapnya Sabtu 25 November 2023 bersama saya Laure Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Sampah organik di Pasar Wameo Kota Bau-Bau akan langsung diolah menjadi komposter. Penerapan pengolahan sampah ramah lingkungan tersebut mulai tahun 2024 mendatang. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Produksi sampah di Kota Bau-Bau tak main-main per hari, mulai dari 80 hingga 100 ton, di mana 70% diantaranya sampah organik. Di kawasan pasar tradisional Wameo saja misalnya mencapai 6 kontainer per hari yang didominasi sampah organik. Aktivitas perdagangan di pasar Wameo memang ramai dan padat karena perdagangan bukan saja warga Bau-Bau, namun dari kabupaten terdekat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Alfia Hamir mengungkapkan jumlah sampah di pasar Wameo saja mencapai 18 ton, sekali muat mencapai 6 kontainer. Sementara pasar lainnya yang juga tak luput dari gunungan sampah di Karya Nugraha dan Pasar Lelangi per hari rata-rata 2 hingga 3 kontainer. Melihat kondisi tersebut, pemerintah memikirkan langkah positif untuk mereduksi sampah dengan mengolahnya menjadi komposter. Rencana tersebut akan direalisasikan 2024 mendatang. Komposter, iya, alat komposter rencananya tahun depan baru kita. Jadi rencananya komposter itu kita siapkan dulu lahan dengan bangunannya, kemudian kami drop alat pencacah. Rencananya bangunannya itu tahun depan baru kita rancang dan kami drop alatnya gitu, alat pencacah. Disebutkan Halvia dari 3 unit alat pencacah milik dinasnya, salah satunya akan ditempatkan di Pasar Wameo di lahan yang telah disiapkan pemerintah. Nantinya Dinas Lingkungan Hidup menempatkan 1 pekerja yang bertugas menggiling sampah organik menjadi pupuk kompos. Dengan program terintegrasi tersebut, sampah organik di pasar tidak perlu menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA. DLH bakal menerapkan pengolahan sampah dengan prinsip 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle di Pasar Wameo. Program tersebut menjadi proyek percontohan dan merupakan prioritas Dinas Lingkungan Hidup untuk menciptakan pasar sehat di Kota Bau-Bau. Jika berhasil, beberapa pasar lainnya juga akan ditempatkan alat serupa. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi meminta aparaturnya segera memfasilitasi pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat. Menurutnya, keberadaan forum tersebut sangat penting untuk mencegah potensi yang bisa menimbulkan konflik dengan melakukan tindakan pemahaman preventif. Rasman mengatakan kondusivitas wilayah harus dijaga karena bangsa ini memiliki beragam budaya, agama, dan kearifan lokal, termasuk Buton yang merupakan kumpulan dari suku bangsa dan bahasa. Karena itu menurutnya berbagai isu dan permasalahan yang mungkin masih tersembunyi harus diantisipasi sebelum terjadi. Apalagi biasanya di tengah-tengah masyarakat pasti selalu ada. Bahkan setiap 5 tahun selalu ada didorong untuk berbeda pilihan. Orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini mengungkapkan pemerintah harus berupaya dengan berbagai kekuatan yang dimiliki untuk menjaga negeri dengan bersama-sama supaya tidak ada konflik. Apalagi saat ini menurutnya sudah banyak soal politisasi identitas untuk mencapai tujuan tertentu. Cara tersebut yang tidak benar dan harus dihilangkan.
Karena itu, dirinya berharap melalui sosialisasi forum kewaspadaan dini masyarakat dapat memberikan pengetahuan dalam mengambil langkah antisipasi kesiapsiagaan terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, Pelni Cabang Bau-Bau mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pembelian tiket secara online agar tidak perlu jauh-jauh datang untuk mengantri ke loket. Selengkapnya dilaporkan reporter Afriansyah. Di mana Pelni sekarang sudah mempunyai channel-channel resmi penjualan secara online khususnya. Setelah mendapatkan penghargaan pelayanan prima dari Wali Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu, PT Pelni Cabang Bau-Bau terus berbenah dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan penjualan tiket. Kepala Pelni Cabang Bau-Bau, Diki Dermawandi mengatakan, pihaknya terus mensosialisasikan pembelian tiket kapal Pelni berbasis aplikasi melalui berbagai sarana publikasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan tiket. Di mana Pelni sekarang sudah mempunyai channel-channel resmi penjualan secara online khususnya mobile Pelni yang bisa diunduh lewat aplikasi Play Store atau App Store dengan mudah dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam aplikasi Pelni Mobile, kata Diki, calon penumpang dapat langsung membeli tiket melalui smartphone tanpa harus jauh-jauh datang antre ke loket. Masyarakat cukup mengisi identitas diri, termasuk melakukan pembayaran secara digital. Selain itu, tiket elektronik juga dapat tersimpan dengan barcode yang bisa ditukarkan dengan tiket boarding di pelabuhan keberangkatan. Diki juga mengatakan, keunggulan lain dari layanan penjualan tiket secara online tidak dibatasi waktu, berbeda dengan pelayanan secara offline. Selama tiketnya tersedia, tidak dibatasi waktu, baik siang atau malam, layanannya 24 jam untuk pembelian tiket. Diki menuturkan, Pelni berkomitmen terus meningkatkan proses layanan penumpang sehingga masyarakat pengguna jasa merasa aman dan nyaman saat bepergian naik kapal Pelni dari mulai proses pembelian tiket, pelabuhan keberangkatan, di atas kapal sampai dengan pelabuhan tujuan. Diki menambahkan untuk layanan hiburan di atas kapal pasca pandemi COVID-19 seperti hiburan band serta bioskop akan diberikan dengan kualitas lebih baik dari sebelumnya, begitu juga menu makanan. Untuk diketahui pula, mobilitas masyarakat pengguna jasa PT Pelni di Kota Bau-Bau setiap tahun terus mengalami peningkatan seiring telah longgarnya pembatasan aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID-19. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. PJ Wali Kota Bau-Bau, Muhammad Rasman Manafi mengapresiasi berbagai riset daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Kota Bau-Bau sebagai instrumen penting melahirkan data dan informasi berkesinambungan bagi perencanaan dan pengolahan pembangunan di daerah eks-pusat Kesultanan Buton ini. Namun di balik itu, Rasman juga memberi tantangan Balitbangda Bau-Bau agar predikat kota kreatif sebagai inovasi daerah mesti diwujudkan. Terkait inovasi daerah tersebut, lanjut Rasman, menjadi prioritas kinerjanya selama memimpin Bau-Bau, karena menjadi satu dari 8 fokus arahan Presiden hingga ke tingkat daerah. Sementara itu terkait riset yang telah diselenggarakan agar dipertajam dan dibuatkan analisa sehingga dapat disesuaikan. Ya, maksud kami dipertajam dan dibuatkan analisis sehingga dapat disesuaikan dengan 8 fokus arahan tersebut juga bersesuaian dengan perencanaan pembangunan Kota Bau-Bau di masa depan. Di sisi lain berkait wujud Balitbangda ke depan, apakah berbentuk brida atau nomenklatur lain, kata Rasman, akan terevaluasi dengan kualitas hasil kinerja selama ini. Baginya, ia tetap memandang kegiatan riset yang sifatnya tematik maupun aktual menjadi dasar penentuan kebijakan di Kota Bau-Bau yang tentunya dilakukan dengan prinsip kerja bersama.
Prinsip bekerja bersama jelas Rasman, yakni secara bersama-sama bekerja, bukan satu bekerja yang lain hanya membantu, tetapi saling melengkapi, terkoordinir dengan baik, hingga tujuan tercapai secara bersama-sama pula. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sampah organik di Pasar Wameo Kota Bau-Bau akan langsung diolah menjadi komposter. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, Pelni Bau-Bau mengajak masyarakat terus memanfaatkan layanan pembelian tiket secara online. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.